Shalom, saudara kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul 7 waktu yang ditentukan Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Rosh Hashanah atau Hari Raya Tahun Baru Ibrani yang ke-5784. Ini hari kedua, saudara, dari perayaan Rosh Hashanah. Saudara, sejak belasan tahun yang lalu, Tuhan itu menyuruh gereja kita untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun setiap tahunnya. Waktu itu kita tidak mengerti, saudara. Hari Raya Pondok Daun itu terdiri 3 hari raya, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot atau Pondok Daun itu sendiri. Sekalipun kita tidak mengerti kenapa Tuhan suruh, tapi kita taat, saudara. Dan karena kita taat, maka lambat tetapi pasti Tuhan mulai bukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Khususnya mengenai Hari Raya Pondok Daun. Saudara, kita harus mengerti bahwa Allah yang kita sembah, itu bekerja dengan rencana. Bekerja dengan apa, saudara? Rencana. Ini Alkitab berisi rencana Allah. Dari sejak ketika Allah merencanakan untuk menciptakan langit dan bumi, untuk menjadi tempat kediaman manusia, ciptaan Allah, sampai akhirnya ada langit dan bumi baru, di mana Allah tinggal bersama manusia. Itu semuanya rencana Allah tertera di dalam kitab suci. Saudara, di dalam rencananya Allah juga memakai angka 7. Angka berapa, saudara? 7. 7 adalah angka dalam Alkitab untuk kesempurnaan, untuk kegenapan. Jadi angka 7 dalam Alkitab bicara tentang kesempurnaan atau kegenapan. Dan Allah memakai angka ini berulang-ulang di dalam Alkitab. Sebagai contoh ada 7 hari penciptaan. Di mana hari ke-7 adalah hari istirahat atau Sabat. Juga di dalam Alkitab ada 70 minggu Daniel dalam kitab Daniel. Yaitu 70 kali 7 tahun. Yang ditetapkan Tuhan untuk membawa kesempurnaan dan kegenapan dalam tujuan penebusannya. Saya pernah khotbahkan itu di sini, tapi hari ini kita tidak khotbah tentang itu. Mungkin lain kali kita khotbahkan lagi. Lalu ada 7 hukuman meterai. Ada 7 hukuman sangkakala. Ada 7 cawan murka Allah. Lalu ada 7 surat kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Dan masih banyak yang lain. Saudara, Tuhan juga menetapkan adanya 7 hari raya tahunan yang harus dirayakan oleh orang Israel setiap tahun. 7 hari raya ini harus dirayakan orang Israel setiap tahun. Oleh orang Israel jasmani. Tapi juga seharusnya dirayakan oleh kita, orang Israel rohani. Loh Pak, kita kan bukan orang Israel Pak. Ngapain kita ikut-ikut merayakan hari raya 7 hari raya Israel? Next. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu milik Allah. Saya mau tanya sini, yang merasa dirinya milik Allah siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh iya, kita milik Allah karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Kristus di atas kayu salib. Kita adalah milik Kristus, milik Allah. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham di sini? Katakan, saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham secara rohani. Memang di dalam darah kita mungkin tidak ada darah Abraham, saudara. Tetapi karena kita adalah milik Kristus, maka Alkitab dengan jelas kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Biarpun kita bukan Israel jasmani, kita Israel rohani. Dan berhak menerima janji-janji. Karena saudara dan saya itu Israel rohani, keturunan Abraham secara rohani, maka janji-janji Allah bagi orang Israel itu menjadi hak kita. Katakan, janji Allah adalah hak saya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan di antara janji itu termasuk 7 hari raya tahunan yang harus kita rayakan setiap tahun. Saudara yang kekasih, dari 7 hari raya tahunan,
yang harus dirayakan setiap tahun, maka 4 diantaranya itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Hanya sisa 3 yang belum digenapi. Apa saja keempat hari raya yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, hari raya Paskah. Saudara, ini kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, itu ajaib, saudara. Hari raya Paskah itu sudah Tuhan suruh, itu ribuan tahun sebelumnya. Sudah Tuhan suruh rayakan. Tapi 2000 tahun yang lalu, tepat pada hari raya Paskah, ketika orang Israel sedang menyembelih anak domba Paskah, ketika anak domba Paskah sedang mengembi kesakitan karena disembelih, Yesus, anak domba Allah yang sebenarnya, sedang tergantung kesakitan di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, dosa seisi dunia. Tepat pada hari raya Paskah. Bagaimana mungkin ini kalau bukan Allah yang membuatnya seperti itu? Next, hari raya kedua yang sudah digenapi adalah hari raya hari raya roti tidak beragi. Saudara, setelah hari raya Paskah yang bagi kita itu Jumat Agung, esoknya itu hari raya roti tidak beragi, hari Sabtu. Saudara, bagaimana mungkin tepat pada hari raya roti tidak beragi 2000 tahun yang lalu, Yesus satu-satunya manusia yang pernah lahir dan hidup di dunia, yang tidak pernah berdosa sama sekali, yang tanpa ragi dosa sama sekali, dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea, tepat pada hari raya roti tidak beragi. Bagaimana ini mungkin kalau bukan Allah yang maha kuasa yang membuatnya seperti itu. Hari raya ketiga yang sudah digenapi adalah hari raya buah sulung, yang bagi kita adalah Minggu Paskah. Ya, kalau Jumatnya kita sebut Jumat Agung, Sabtu, kemudian Minggu Paskah. Tapi kalau orang Israel itu hari raya buah sulung, hari Minggunya. Yesus bangkit tepat pada hari raya buah sulung, sebagai buah sulungnya Allah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu sebagai buah sulungnya Allah yang pertama bangkit dari antara orang mati, maka kita berani meyakinkan, kita berani beriman teguh bahwa saudara dan saya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti kalaupun kita mati sebelum Yesus datang, maka pada waktu Yesus datang, kita buah-buah sulungnya Allah akan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan tubuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih, hari raya keempat yang sudah digenapi 2000 tahun yang lalu adalah hari raya Pentakosta. Kembali tepat, apa saudara? Tepat pada hari raya Pentakosta. Roh Kudus itu juga disebut Roh Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dicurahkan untuk pertama kalinya di kamar loteng Yerusalem kepada 120 murid Yesus. Lalu sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, dibaptiskan. Dan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan lahir di atas muka bumi ini. Bagaimana mungkin ini terjadi kalau bukan ini karya dari Allah yang maha kuasa. Sesuatu hari raya yang sudah ribuan tahun sebelumnya diputuskan, diperintahkan untuk dirayakan, itu digenapi tepat pada keempat hari raya ini. Saudara, 7 hari raya, 4 sudah digenapi, hanya tinggal sisa 3 hari raya yang belum digenapi. Tapi karena yang 4 sudah digenapi, common sense kita, logika kita dengan mudah berkata bahwa yang 3 lagi juga pasti akan digenapi.
tepat pada waktunya. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari raya kelima dari 3 hari yang belum digenapi tadi adalah hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hasanah. Ini adalah suatu hari raya yang ditandai dengan peringatan peniupan shofar atau sangkakala. Pada hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hasanah atau tahun baru Ibrani yang tahun ini 5784. Maka imam-imam Israel akan meniupkan sangkakala terus-menerus. Dan mungkin, saya pakai kata mungkin, karena gini saudara, kalau yang tadi dari 7, yang 4 ini kan sudah digenapi. Sudah pasti, bukan mungkin lagi, sudah pasti. Tapi 3 ini belum digenapi saudara, karena itu saya bukan Allah. Karena itu saya nggak berani berkatakan pasti. Ya, saya pakai kata mungkin. Tapi kemungkinannya besar sekali. Saya yakin kemungkinannya, biarpun itu hanya mungkin, karena saya bukan Allah mengatakan pasti. Tapi mungkinnya ini sangat mungkin. Apa saudara? Sangat mungkin. Sangat mungkin bahwa pada hari Rosh Hasanah atau hari raya peniupan sangkakala, suatu tahun kelak, yang kita percaya tidak akan terlalu lama lagi. Waktu itulah Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput gerejanya yang kudus. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu ditandai dengan bunyi sangkakala yang ditiupkan terus-menerus untuk mengumpulkan umat tebusannya dari 4 penjuru angin. Ini ayatnya, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, yang terjadi ini adalah mengikuti tradisi pernikahan Yahudi kuno. Di dalam pernikahan Yahudi kuno, seorang ayah yang punya anak laki-laki yang akan dinikahkan, dia akan mengutus utusan untuk mencari calon pengantin wanita bagi anak laki-lakinya. Dan ketika calon pengantin wanita sudah didapat dan setuju untuk menjadi calon pengantin wanita, anak laki-laki dari si bapak ini, maka sang utusan akan memberikan mahar atau mohar kepada sang pengantin wanita dan keluarganya sebagai tebusan, bukti bahwa pengantin wanita, calon pengantin wanita sudah menjadi milik sang calon mempelai pria. Saudara, ini sama dengan apa yang terjadi saat ini. Allah Bapa di surga mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam dunia ini untuk mencari calon-calon pengantin wanita bagi putra tunggalnya, Yesus Kristus. Dan ketika saudara dan saya mendengar berita Injil dan percaya, kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai calon pengantin pria kita. Roh Kudus memberikan mahar atau mohar, yaitu darah Kristus yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang dicucurkan di Bukit Golgota untuk membeli engkau dan aku menjadi milik kepunyaan Kristus Yesus. Mahar diberikan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Darahnya menebus dosa kita sudah menjadi milik Kristus. Dan dalam pernikahan Yahudi kuno, kadang-kadang pengantin pria, calon pengantin pria akan datang pada calon pengantin wanita untuk berkenalan.
tapi tidak tinggal bersama. Dan sebelum calon pengantin pria kembali ke rumah bapaknya, dia akan berkata, aku akan pergi ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat rumah bagi kamu. Ini semua ada di Alkitab, saudara. Dan bila tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu Yesus kembali ke rumah Bapaknya, menyediakan tempat bagi kita, rumah di surga bagi kita. Saudara, dalam pernikahan Yahudi kuno, tradisi pernikahan Yahudi kuno, yang menentukan kembalinya sang putra untuk menjemput calon pengantin wanita itu bapak mempelai pria. Karena itu dalam Alkitab Yesus berfirman, anak tidak tahu kapan aku datang kembali. Hanya Bapa yang tahu. Karena memang itu tradisi pernikahan Yahudi kuno. Dan setelah Bapak melihat segala persiapan sudah siap sedia, tempat tinggal bagi calon-calon pengantin wanita sudah tersedia, maka sang Bapak akan berkata, oke, anakku, jemput pengantin wanitamu. Maka akan ada arak-arakan besar. Di paling depan ada seorang petugas yang akan berseru-seru seperti di ayat ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi arak-arakan pengantin pria yang akan menjemput pengantin wanita. Paling depan adalah seorang petugas, dalam hal ini penghulu malaikat yang akan berseru. Pengantin pria datang, song-songlah dia. Satu saat itu akan diucapkan oleh penghulu malaikat. Pengantin pria datang, song-songlah dia. Lalu pasukan malaikat peniup sangkakala akan meniup sangkakalanya dengan gegap gembita untuk memanggil calon-calon pengantin wanita dari 4 penjuru bumi. Dan Tuhan Yesus sendiri turun dari surga. Tidak menginjak bumi, hanya di awan-awan yang permai. Lalu calon-calon pengantin wanita yang sudah meninggal dunia di dalam Kristus, mereka lebih dulu bangkit dari kubur, mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari orang mati. Tubuh yang tidak bisa mati lagi dan tidak bisa berdosa. Lalu kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang tadi, kita juga akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Saudara, Alkitab berkata darah dan daging ini tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau engkau dan aku tidak dirubah dengan tubuh kemuliaan, engkau tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Jadi setelah yang mati dalam Kristus bangkit, kita yang masih hidup, semuanya diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama kita akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya sangat percaya, momen-momen ini tidak lama lagi akan terjadi. Dan saya percaya itu tepat. Biarpun saya bukan Tuhan, tapi tadi mengingat 7 hari raya, 4 digenapi tepat pada hari rayanya. Jadi saya percaya kedatangan Yesus untuk mempelai wanitanya akan terjadi tepat pada hari raya Rosh Hashanah suatu tahun kelak.
Ya, kalau ini hari raya Rosasanah sampai hari ini hari kedua, sampai jam 6 sore waktu Israel, atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat, karena ada beda 4 jam. Dan saya berharap, ini harapan pribadi saya, nanti kedatangan Tuhan itu terjadi tepat ketika kita ibadah seperti ini. Kita memuji, menyembah Tuhan, mengasihi Dia, memuliakan Dia. Tiba-tiba penghulu malaikat berseru, mempelai pria datang, song-songlah dia. Lalu sangkakala berbunyi dengan gegap gempita. Dan saudara dan saya yang sudah siap sedia, pakaian-pakaian dunia ini akan ditanggalkan. Kita mengenakan tubuh kemuliaan, yang sudah mati lebih dahulu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Lalu rapture bersama, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami rindu berjumpa Engkau, muka dengan muka. Engkau, kekasih jiwa kami. Yang mengingini berjumpa dengan Tuhan, berikan tepuk tangan hebat bagi Dia. Saudara, hari raya ke-6 yang belum digenapi adalah hari raya penebusan atau Yom Kippur, bahasa Ibrani. Ini adalah hari doa dan puasa yang secara tradisional dilakukan oleh bangsa Israel sebagai waktu untuk pertobatan, memeriksa diri, bertobat sungguh. Dan menutupi dosa individu pribadi, dosa keluarga, dosa komunitas, dan dosa bangsa Israel. Kita tahu Yesus adalah penebus yang sempurna, yang darahnya benar-benar membasuh dosa seisi dunia, menutupi dosa dunia, sehingga saudara dan saya yang sudah ditutupi dosanya layak untuk masuk surga. Saudara, hari raya penebusan ini juga dikaitkan, ada yang mengaitkan dengan hari penghakiman. Di mana di dalam kitab Wahyu, saudara akan baca, semua manusia akan berdiri di hadapan pencipta kita muka dengan muka untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Hari raya penebusan ini juga ada yang mengaitkan dengan hari penghakiman terhadap antikristus dan nabi palsu yang akan dilemparkan ke dalam lautan api pada permulaan pemerintahan 1000 tahun damai Kristus di bumi ini. Jadi saudara, kalau benar yang tadi sudah kita perkirakan, tepat pada hari raya Rosasanah atau peniupan sangkakala suatu tahun kelak, Yesus turun dari surga menjemput gerejanya yang kudus. Maka di bumi akan terjadi masa kesusahan besar yang belum pernah dialami oleh umat manusia dan yang tidak akan dialami lagi. Artinya puncak penderitaan manusia. Sementara di surga terjadi perkawinan antara Yesus mempelai pria dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Bumi akan porak-poranda di bawah pemerintahan antikristus dan anak buahnya yang sangat-sangat kejam dengan dibantu oleh nabi palsu. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu. Saudara, antikristus akan berkuasa 3,5 tahun atau 7 tahun. Ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 7 tahun. Itu juga merupakan tafsiran. Dan setelah itu, maka Yesus dengan para malaikat dan orang-orang kudus yang tadi sudah rapture, itu akan kembali ke bumi untuk menghancurkan antikris dan anak buahnya. Lalu antikris dan nabi palsu, anak buahnya dibunuh, antikris dan nabi palsu ditangkap hidup-hidup
dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam api neraka untuk tidak pernah keluar dari sana. Sementara itu iblis ular tua yang sejak zaman Adam di Taman Firdaus menimbulkan kerusakan yang besar dengan hasutan-hasutannya. Iblis ular tua akan ditangkap, dibuang ke dalam jurang maut, lalu dimeteraikan untuk tidak bisa keluar lagi selama 1000 tahun. Saudara, setelah itu tiba hari raya yang ke-7, yaitu disebut hari raya Pondok Daun, atau nama lainnya juga hari raya Tabernakel, atau dalam bahasa Ibrani Sukkot. Ini adalah perayaan yang dirayakan selama 7 hari, di mana umat Allah diperintahkan untuk bersuka cita. Apa saudara? Bersuka cita selama 7 hari penuh. Di dalam perayaan yang lain, 7 hari raya yang lain, yang 6 yang lain tidak ada gitu saudara. Hanya hari raya Pondok Daun. Tuhan memerintahkan umatnya merayakan hari raya Pondok Daun selama 7 hari penuh. Bahkan Tuhan menambahkan hari ke-8 untuk dirayakan sebagai satu kesatuan, sebagai puncak sukacita dalam perayaan hari raya Pondok Daun. Saudara, mungkin, kembali saya menggunakan perkataan mungkin ya, karena ini belum terjadi, tapi ini sangat kuat dugaan kita. Mungkin hari raya Pondok Daun atau Tabernakel ini, atau Sukkot, itu mengacu terjadinya kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini, di mana Yesus akan kembali bertabernakel atau tinggal di antara manusia dan memerintah sebagai raja di atas segala raja, King of Kings, dan Tuhan di atas segala Tuhan, Lords of Lords. Saudara, ini pasti terjadi. Sudah dituliskan di dalam Alkitab. Jadi mungkin hari raya Pondok Daun ini, di mana kita diperintahkan untuk bersuka cita 7 hari penuh, itu mengacu pada terjadinya kerajaan 1000 tahun damai. Di mana Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja di kota Yerusalem, tanah Palestina. Lalu umat Allah yang tadi sudah rapture, pengantin-pengantin wanita Kristus yang tadi sudah rapture dan kembali ke bumi, itu akan menjadi raja-raja di seluruh dunia. Ya, jadi saya berharap Pak Yudi nanti akan jadi raja atau wali kota Depok, Pak. Minimal. Ya, Pak Martin mungkin jadi gubernur Jawa Barat. Ya, dan seterusnya. Karena yang memerintah adalah orang-orang kudus. Ini adalah masa penuh sukacita. Tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi orang yang aneh-aneh, tidak ada. Karena yang memegang pemerintahan adalah Kristus dan orang-orang kudusnya. Tetapi setelah 1000 tahun, Alkitab menuliskan, iblis ular tua yang tadi sudah dibuang ke dalam jurang maut akan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Untuk apa? Untuk menguji orang-orang yang selama masa 1000 tahun itu tunduk pada Kristus dan orang-orang kudusnya karena takut. Karena apa? Takut, bukan karena hati yang tulus. Mereka pura-pura taat, tapi dengan penuh kebencian. Nah, begitu ada bolonya, si iblis ular tua yang jadi jagoannya mereka dilepaskan. Orang-orang ini akan terus berontak kepada Tuhan. Dan mereka akan mengepung kota Yerusalem di tanah Palestina. Dan Alkitab menuliskan sekonyong-konyong dari langit turun api membakar habis orang-orang itu.
Jadi selama kerajaan 1000 tahun damai, saudara, itu ada 2 jenis manusia. Manusia dengan tubuh kemuliaan, yaitu kita tadi yang sudah rapture, itu sebagai penguasa-penguasa, dan itu tidak bisa berdosa lagi, tidak bisa mati lagi. Tapi yang lain manusia biasa, yang selamat dari masa antikris. Mereka manusia biasa yang beranak cucu dan sebagainya, cuma umurnya panjang-panjang. Nah, mereka ini yang berontak, yang tidak taat ini berontak dan dibinasakan. Lalu iblis ular tua ditangkap untuk kedua kalinya. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Tidak pernah keluar lagi. Kalau sekarang iblis itu masih bisa keluar masuk neraka. Masih bebas. Tapi nanti di akhir kerajaan 1000 tahun damai, iblis ditangkap, dibuang ke api neraka untuk selama-lamanya. Lalu, next, sesudah itu mungkin, kembali saya pakai kata mungkin, ya, karena yang tahu pasti itu Tuhan. Pengantin Kristus dan kota Yerusalem baru akan turun dari surga pada hari ke-8. Tadi kan 7 hari, perintahkan bersukacita, itu mengacu kepada kerajaan 1000 tahun damai. Tapi Tuhan nambahkan 1 hari, puncak sukacita. Ya, digabung dengan hari raya Pondok Daun tadi. Mungkin di hari ke-8 ini, pengantin Kristus dan Yerusalem baru turun dari surga pada hari ke-8. Yang menandai awal yang baru. Ketika langit dan bumi yang lama telah berlalu. Semuanya ini ada dalam Alkitab, saudara. Nanti saudara boleh baca di rumah. Tapi kita lihat ayatnya yang terakhir. Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, langit yang pertama dan bumi pertama ini yang kita injak sekarang, telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Diganti dengan langit baru dan bumi baru. Dan aku melihat kota kudus, yaitu Yerusalem yang baru. Ini bukan Yerusalem di dunia ya, Yerusalem yang baru. Di surga. Turun dari surga. Ini surga. Tempat kediaman Allah. Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan mereka akan diam bersama-sama. Iya, Allah akan diam bersama-sama dengan mereka, manusia. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah akan menjadi Allah mereka. Wow. Allah tinggal bersama dengan manusia. Lanjut. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, kematian. Tidak ada lagi. Atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama ini telah berlalu. Dan Allah yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. The end. Tamat. Saudara, seperti saya katakan tadi, pengungkapan kebenaran-kebenaran tentang hari raya, 7 hari raya ini, Tuhan tuh berikan step by step, saudara. Dan baru 1-2 hari ini,
Saya itu mengerti. Dan pengertian yang baru ini membuat saya sangat bersuka cita. Kenapa saudara? Ternyata 7 hari raya yang Tuhan perintahkan pada kita untuk dirayakan setiap tahun, itu berisi perjalanan penyelamatan umat manusia secara utuh, secara lengkap. Dimulai dari hari raya Paskah, di mana Yesus sang anak domba Allah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana awal, di mana Allah berkarya menjalankan rencana keselamatannya atas umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi, di mana Yesus manusia satu-satunya yang tanpa ragi dosa dikuburkan pada hari raya roti tidak beragi. Lalu esoknya pada hari raya buah sulung, Yesus buah sulungnya Allah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang menjadi bukti bahwa kelak kita juga akan bangkit dari antara orang mati. Lalu tepat pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus, Roh Yesus dicurahkan di atas kamar itu yang Yerusalem. Sehingga 120 menit Yesus penuh dengan Roh Kudus dan gereja dibangkitkan, gereja dilahirkan di atas muka bumi. Lalu kita percaya sebentar lagi, kita percaya tidak lama lagi, hari raya yang kelima, Rosh Hashanah atau hari raya Tahun Baru Ibrani. Disitulah ketika imam-imam di Israel meniupkan sangkakala terus-menerus, maka di surga malaikat-malaikat meniupkan sangkakala. Dan Yesus turun dari surga. Dan yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama rapture menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu tiba hari raya berikutnya, yaitu hari raya Yom Kippur atau hari raya penebusan. Di situ terjadi penghakiman. Semua orang akan berdiri menghadap tahta Allah untuk dihakimi. Dan di situ pula nanti Antikris dan anak buahnya akan dihancurkan oleh Yesus dan anak buahnya yang sudah turun dari surga. Iblis si luar tua ditangkap, dibuang ke jurang maut. Lalu tibalah hari raya yang ke-7, hari raya Pondok Daun, atau hari raya Tabernakel atau Sukot. Di mana selama 1000 tahun Yesus akan bertabernakel atau diam bersama-sama dengan manusia yang akan diakhiri dengan hari ke-8 dalam hari raya Pondok Daun itu. Di mana langit dan bumi yang lama ini akan berlalu dan muncul langit dan bumi yang baru. Lalu Yerusalem baru, surga, tempat kediaman Allah akan turun ke bumi yang baru. Dan sejak itu Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Luar biasa hikmat Allah. Kalau engkau mengerti saudara, semakin saya mengerti kebenaran firman Allah ini, semakin saya sudah tidak kepengen apa-apa. Kecuali Tuhan, aku mau sisa hidupku ini hanya memuliakan nama-Mu. Rencanamu terlalu dahsyat. Siapa aku ini, siapa kita manusia. Yang dulunya kita semua orang-orang berdosa, yang hidupnya mungkin banyak tidak karuan. Tapi Tuhan buat rencana yang begitu dahsyat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan semuanya itu sudah direncanakan Allah. Di dalam 7 hari raya Israel. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.